Seorang dosen selingkuh dari suaminya bahkan menikah lagi, punya dua suami kini berujung begini. Sugimin seorang pedagang yang sukses memulai karir dari awal hingga dirinya menjadi pengusaha besar di Sragen. Anak kedua dari 7 bersaudara ini dikenal ulet dan dirinya bekerja dari remaja hingga akhirnya dirinya bisa membuat konveksi saat maju kini. Nama Sugimin pun terkenal di Sragen, banyak membantu orang-orang Sragen. Sugimin membuat konveksi besar bernama Kusuma Teratas. Sugimin pun membantu orang-orang di lingkungan dirinya, mengingat dulu dirinya memang bukan orang kaya sehingga perjuangan Sugimin selalu mengingat kepada orang-orang bawah untuk dibantu. Bahkan tak hanya sukses di dunia pengusaha, Sugimin pun merambah ke dunia politik. Sempat gagal di awal dirinya masuk ke dunia politik, dirinya tak menang. Namun di waktu berikutnya Sugimin sukses menjadi anggota DPRD Sragen dari Partai Golkar. Menjelang Pilpres di bulan April 2019, Sugimin sibuk demi suksesnya Pilpres. Namun naas, di malam pemilihan Pilpres Sugimin ditemukan sudah tak bernyawa di depan kios seseorang. Salah satu pemilik kios menelepon polisi tetangganya menyebutkan ada seseorang yang meninggal di depan kiosnya. Saat itu, Pak Polisi yang diteleponnya menyebutkan bawa ke rumah sakit. Namun sayang sampai di rumah sakit memang jasad yang ditemukan di depan kios sudah tak bernyawa. Langsung saja lapor lagi kepada pihak kepolisi tetangganya. Langsung saja polisi tersebut langsung menelepon ke Polres terdekat dan tak lama polisi datang untuk identifikasi korban dan juga interogasi. Saat diperiksa pihak kepolisian, di jasad tersebut masih ada dompet dan identitas korban hingga akhirnya pihak kepolisian memberitahu keluarga korban. Kaget, keluarga korban yang tak tahu apa-apa dan menyangka Sugimin, lelaki yang ditemukan tewas itu, nampak sehat-sehat saja. Bahkan anak dari Sugimin menemukan kecurigaan, handphone sang ayah dan mobil sang ayah tak ditemukan di TKP. Begitu juga adik Sugimin yang menyebutkan beberapa hari lalu ditelepon seorang wanita bernama Nur Hayati yang menyebutkan Sugimin diare dan dirawat di rumah sakit. Adik Sugimin sempat mau menengok sang kakak, namun saat itu Nur Hayati menelpon lagi menyebutkan Sugimin sudah baik-baik saja dan sudah keluar dari rumah sakit. Dari kesaksian adik dari Sugimin, kini pihak kepolisian tengah mencari siapa wanita bernama Nur Hayati, wanita yang tahu tentang kondisi Sugimin beberapa hari belakangan ini. Saat pihak kepolisian mencari Nur Hayati, nampak ada seorang wanita menyerahkan diri kepada pihak kepolisian, mengaku kalau dirinya meracun salah satu anggota DPRD dari Sragen bernama Sugimin. Pihak kepolisian kaget dan bertanya-tanya kenapa seorang wanita berstatus dosen terpelajar bisa meracun seorang anggota DPR, apa hubungan mereka dan apa motifnya. Nur Hayati akhirnya menceritakan kronologis tentang kejadian, bahkan menceritakan hubungan dirinya dengan Sugimin. Nur Hayati Kustanti berasal dari Wonogiri, lulusan S2 dari Universitas 11 Maret, pekerjaannya dosen aktif di salah satu universitas di Kahuripan, Kediri. Pada tahun 2016, Nur Hayati bertemu dengan seorang lelaki di dalam bus saat pulang dinas. Ternyata antara dirinya dengan lelaki tersebut ada ketertarikan hingga berkenalan dan mengobrol. Lelaki di dalam bus tersebut tak lain dan tak bukan adalah Sugimin yang berkenalan dengan Nur Hayati. Bertukaran nomor telepon, ternyata keduanya merasa cocok satu sama lain hingga beberapa hari kemudian bertemu lagi di salah satu tempat. Bahkan tak tanggung-tanggung mereka langsung bertemu di hotel dan melakukan persetubuhan meski mereka sama-sama bersuami dan beristri. Akhirnya mereka berdua kerap bertemu dan kerap melakukan hingga pada suatu hari Nur Hayati hamil. Namun sang lelaki Sugimin meminta untuk abor. Nur Hayati pun menuruti permintaannya, apalagi dijanjikan akan bekerja sama akan dibukakan konveksi. Hubungan mereka makin mesra apalagi setelah abor. Sugimin memberikan konveksi kepada Nur Hayati. Di awal keduanya baik-baik saja bahkan mesra, antara mereka tak ada masalah. Namun lama-lama setelah konveksi dari Nur Hayati berjalan, Nur Hayati kesal dan sering cekcok bersama Sugimin karena Sugimin kerap tak menyetorkan uang dari hasil-hasil konveksi. Apalagi kini saat Sugimin mencalonkan diri lagi menjadi anggota DPRD, Nur Hayati nampak kesal karena kerap dimintai uang oleh Sugimin. Suatu hari saat Sugimin meminta uang 10 juta namun Nur Hayati tak ada, Sugimin ngamuk dan memukul kepala Nur Hayati.
Berikutnya Sugimin meminta uang 750 juta dimasukkan ke amplop demi pencalonan dirinya menjadi anggota DPRD. Bahkan Sugimin pun mengancam akan menculik anak Nur Hayati dengan suaminya apabila uang itu tak ada. Kesal dengan kelakuan Sugimin, akhirnya Nur Hayati ingin lepas dari bayang-bayang Sugimin namun tak tahu caranya. Beberapa kali mencoba santet Sugimin namun tak berhasil. Akhirnya Nur Hayati pun bercerita kepada sang suami tentang dirinya yang diancam Sugimin. Suami dari Nur Hayati pun memberi ide diracun saja. Kebetulan saat itu Sugimin datang ke rumah Nur Hayati dengan kondisi diare, membuat Nur Hayati kepikiran untuk meracun Sugimin dengan pil yang di dalamnya ada racun tikus. Saat Sugimin diare, Nur Hayati pun langsung memberikan obat kepada Sugimin yang ternyata obat itu adalah racun tikus. Pasca meminum obat tersebut, Sugimin makin sakit dan langsung dilarikan oleh Nur Hayati ke rumah sakit. Di rumah sakit diberikan obat dan kondisi membaik, Sugimin pun pulang. Namun di perjalanan pulang, lagi-lagi Nur Hayati memberikan obat racunnya lagi hingga akhirnya Sugimin merasa sakit lagi. Saat pulang dari rumah sakit, Nur Hayati meminta Eko, sopir panggilan, untuk mengantarkan Sugimin dan Nur Hayati. Saat Nur Hayati dengan Sugimin sampai di rumah, Nur Hayati meminta tolong kepada Eko, sopir panggilan itu, untuk menjual mobil Sugimin. Keesokan harinya kondisi Sugimin makin tak membaik. Namun tentu saja tak berhenti, Nur Hayati kembali memberikan obat pil racun tersebut kepada Sugimin hingga akhirnya Sugimin tak bisa diselamatkan. Saat Sugimin merasa kesakitan lagi dan ke rumah sakit, di rumah sakit Sugimin dinyatakan meninggal. Takut dan panik, akhirnya Nur Hayati menelpon sang suami dan juga orang tuanya. Di sana, Nur Hayati mengarang kepada sang ayah untuk pura-pura menemukan Sugimin meninggal di depan kiosnya. Sang ayah yang tak tahu apa-apa hanya membantu sang anak, dosen Nur Hayati, untuk mengikuti perintahnya. Tak tenang dengan kejadian semua ini, akhirnya Nur Hayati lebih memilih untuk menyerahkan diri kepada kepolisian. Usai dari wawancara di atas, ternyata semua makin terbongkar. Sugimin dengan Nur Hayati sudah menikah siri, bahkan suami dari Nur Hayati pun tahu. Nampaknya selama ini suami dari Nur Hayati tak bisa bicara apa-apa, semua terserah Nur Hayati. Dirinya bak suami boneka di mata Nur Hayati. 10 tahun menikah Nur Hayati dengan sang suami Nurwanto, ternyata sang suami hanya menerima perintah dari Nur Hayati. Padahal mereka sudah punya 1 orang anak dari pernikahannya. Saat diinterogasi, istri dari Sugimin sang korban pun menyebutkan kalau dirinya tahu sang suami punya hubungan dengan Nur Hayati, bahkan sudah menikah siri. Dari permasalahan ini Nur Hayati pun dinyatakan bersalah. Nur Hayati divonis 15 tahun penjara, sementara sang suami yang membantu divonis 10 tahun penjara. Teman-teman, sekian dulu kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga kasus ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Ditunggu bahasan kasus selanjutnya.